Dah ya, langsung aja ya. Sebenarnya topologi bukan topologi sih. Kan ini dari mikrotik ke klien ini kan suruh monitoring nih. Bagaimana sebenarnya cara kita nih biar kliennya ini biar kita tahu kalau ada klien yang apa namanya yang rusak. Eh, ya sih bisa bilang kalau kayak warnet kayak udah selesai gitu loh, jamnya udah selesai nih mutab bisa kayak gitu dah modelnya. Nah itu dah, cuman uh, kan yang dikasih pilihan tuh sama dosennya tuh asik. Hanya kan banyak tuh. Nah, sebenarnya aku bisa yang lagi satu Kakti, tapi kan pakai Linux. Aku males sih nyeting Linux. Nah, habis itu aku lihat ada Dedut. Nah, Dedut nih sebenarnya aku udah pernah lihat settingannya, cuma pernah nyeting aku. Nah, itu sekarang ya udah settingannya standar aja gitu. Nggak begitu ginilah. Nggak begitu apa? Yang nggak begitu terlalu lah. Cuman yang aku pikir kita sih tambah notifikasi ke Telegram aja biar biar nanti apa namanya ada unsur kerennya dikit lah. Nggak tahu gitu penilaian dosennya gimana yang maksudnya dia apa dibilang sama dosennya Opik ya. Ntar dulu presentasi atau apa Opik ini? Mana ya tugasnya tuh dia bentuknya apa ya? Itu oh ini ya. Nah ini kan ada Kati, Negos, MRTG, Zabix, Next. Nah kalau mau pakai Kati berarti mainnya Linux. Kalau mau berarti mainnya di Protik gitu aja tuh. Nah pakai pakai virtual aja. Nah itu dah simpelnya gitu aja sih. Jadi biar mu tahu klien-klien apa aja yang gini. Misalnya kalau mu punya server, misalnya punya server web, mu juga bisa tahu server webmu tuh lagi gimana. Atau sebenarnya Dedut ini powerful kali no. Mu tuh bisa ngambil akses di gini loh, sistem cheatnya. Kalau aku nggak salah ingat, sebelumnya tuh pernah gini kan, guruku nyoba dia tuh bisa gini, bisa kayak ngidupin kamera atau webcam di laptop si klien. Bisa jadi sebenarnya nggak paksa sih Chris, karena dia tuh ngambilnya lewat jalur jalur jaringan itu loh. Jadi kan itu udah masuk ke dalam satu IP. Nah, kita bisa kayak nge-remote gitu, kayak gitu modelnya. Tapi harusnya itu hanya gini ya, hanya komputer yang di apa namanya setting gini tuh loh di mana ya, di sini kalau settingnya itu di di sini nih, ini kan ada nih mood turn on, nah itu harusnya dikasih izin. Kalau mau open baru nggak dikasih izin, tergantung izin itu juga sih harusnya. Ya kayak gitu aja sih. Jadi ya harus ada permission juga sebenarnya. Cuman kan kebanyakan orang kadang-kadang kan ya udah sekali dia setting itu nggak dibalikin lagi gitu.
Nah, lanjut aku gini aku langsung ya. Eh, no. Nah, pertama kan login Mikrotik dulu. Ini screenshot nggak sih login Mikrotik nih? Nah, seperti biasa coba pertama tuh interface lah, konfigurasi. Paling gitu aja interface internet sama yang ini satu ke LAN gitu aja. Ini screenshot. Aduh. Apa namanya? Kan pertama kan setting interface biar kita tahu aja interface ini fungsinya buat apa biar nggak bingung nanti. Nah, langsung masuk ke address. Ini setting dah addressnya. Yang address dulu lah. Setting ke DHCP client dulu biar Mikrotiknya nih bisa dapat internet dari ISP-nya. Perlu nggak gini sih screenshot ini lagi? Apa langsung ke DHCP client gitu aja ya? Nah, ini kan fungsinya biar Mikrotik kita dapat internet nih. Setelah ini berhasil bound, baru masuk ke address. Masuk ke address, baru setting IP lokalnya kan, IP ethernetnya. Sebenarnya udah oke sih, udah juga kan. Kita nyeting apa? Ini udah kan nyeting addressnya dulu biar apa ethernetnya itu kayak memiliki IP-nya sendiri gitu loh. Ini saat 1.1 tak pakai /25. Terus di buat ini nggak sih? Jangan dah ya DHCP server ya. Anggap aja kita cuma monitoring gini aja server website. Nah, sekarang apa namanya? Setting firewall dulu kan. Setting firewall ini ya udah nggak, yang lain juga nggak bisa disetting, tinggal NAT-nya aja setting. Setting my security biar kita bisa apa mentransfer sih, memberikan internet dari Mikrotik ke klien. Hari ini screenshot general sama actionnya ya? Gak bisa coy, harus general sama actionnya mau screenshot. Dan tidak selesai ya. Sekarang setelah menyeting firewall,
baru mulai masuk ke bagian monitoringnya nih. Nah di sini udah install nih, ya kan? Udah ada nih, udah install dendutnya. Ini udah kelihatan. Cuman sebelumnya ada mikrotik yang belum ada dendutnya, harus mau download dulu. Kalau misalnya dendutnya itu gini, mana ya? Kalau misalnya dendutnya kalau misalnya mikrotiknya belum isi dendut, itu download di mikrotik.com. Masuk ke software. Nah, di bagian download ini. Dari sini pun juga bisa download kok. Ya, sesuaikan dengan versi mikrotiknya. Versi mikrotiknya lihatnya di mana? Lihatnya di sini, bisa di atas ini. Yang Winbox V6.48 itu versinya. Terus di sini ada kan on CHR X86, ini tipenya. Melihat di sini banyak ada tipe nih. Kalau ini kan kita pakainya yang apa, hoster router. Kalau hoster router kan emang X86 aja. Tapi kalau di mikrotik lain itu lumayan banyak, ada MIPS, X86, ARM, PPC, STIL, SIMS. Cuman dendut ini nggak semua tipe mikrotik bisa dipakai gitu loh. Ini kalau yang nggak ada dendut server gini nggak ada, bisa kayak MIPS B ini harusnya nggak bisa, MIPS B. SIMS ini juga harusnya nggak bisa, TEL bisa. Nah gitu, dilihat. Nah di sini mau bisa download, screenshot juga lah. Nah di sini nih mau bisa download, sesuaikan dengan ini ya, sesuaikan dengan apa namanya, versinya sama tipenya. Ini nggak lihat tipenya sih, tapi ntar tulis aja gitu. Contoh misalnya ini ya, yang dendut klien lah, dendut klien, dendut server klien lagi. Oh ya, di sini kan ada dendut server sama dendut klien nih. Dendut server ini yang digunain nanti untuk di mikrotik ya. Kalau klien ini untuk di Windows si penggunanya. Nah, ini kan udah download nih. Sekarang gimana caranya biar dia bisa terinstall di mikrotik? Caranya mau masuk ke sistem, bukan sistem, ke file. Ini file. Kamu sampai ke bawah, terus tinggal ya di drag and drop aja ke sini. Ya langsung sama ininya tak screenshot ya. Diborong selesai nih. Cara installnya tuh mau harus reboot dulu mikrotiknya. Nih aku nggak reboot nih ya, soalnya aku udah install. Ini mau reboot, ntar tak screenshot juga. Agak bisa anjing, harus print screen. Mau klik karena nih
potong aja ya, jangan keliatinnya cuk, udah banyak kali stepku sih. Kalau nggak aku aja yang motong dah. Nggak bisa sih. Oh salah, nanti mau aja yang potong. Selama ribu, oh, anjir nggak tahu di mana taruh. Nah ini setelah mau ribut nih, nanti dia keinstall lah sendiri, nggak usah dipikirin lagi. Kalau dia nggak keinstall berarti ada yang salah sama downloadannya. Nggak kan? Terus mau bisa klik dedut. Bentar, gimana dia? Aduh, aku lupa lagi no. Ini. Nah, di setting. Mau dedut. Terus mau masuk setting, mau enable aja. Dan jalan dedutmu. Settingan lain aku juga kurang paham no. Ada dah. Nah, ini udah oke sih. Cuman ada satu hal lagi yang harusnya disetting. Bentar, di mana sih settingnya? Nah ini SNMP ini kalau perlu, bukan perlu sih, lebih bagus di setting. Cuman kalau nggak di setting juga nggak masalah. Maksudnya di enable aja. Fungsinya sebenarnya sama aja nanti untuk di dedutnya. Cuman ya udah nanti aja di setting pas kita udah masuk ke servernya. Nah, tadi kan aku bilang baru download dedut di server aja tuh. Sekarang downloadnya tuh yang klien juga mau download, harus nih kedua-duanya. Udah tak hapus tapi nah ini dia, mau tinggal klik download, klik install dan akan install. Nah, terus gue lucu, ini bisa dibuka nggak antar screenshotnya? Oh bisa. Nah, kan selesai tuh, udah mau install. Ini tak close dulu lah. Nah, mau bukalah dedutnya tuh. Nah, screenshotnya gimana, cowok? Mau screenshot ini juga? Apa langsung ke sini aja? Nah, ya. Nah, ini kan udah mau buka, bajingan langsung ke login dong. Bentar lucu. Nah, di sini servernya ini mau bisa dapat di dulu ya. Windows R CMD rute apa namanya ya, rute
config-nya bisa config. Nah, sebenarnya ini kan IP address. Nah, sebenarnya ada di default gateway ini dia. Nah, cuman ini kan komputer yang tak pakai ini kan dia langsung ngalirin internet tuh. Jadi yang dipakai itu adalah mana dia Winbox. Nah, yang dipakai itu ini 200 tapi kalau misalnya mau makainya nih yang gini di komputer yang connect ke Ethernet 2 LAN nih. Jadi kamu pakai untuk loginnya tuh yang 192.168.100.1. Sesuaiin aja sama address di sini sih. Oke, kan? Pertanyaan yang itu. Nah, kalau udah kan tahu kan mengambil servernya ini dari mana, yang penting dari address list. Nah, terus mau connect portnya ini port defaultnya emang untuk dedut. Kalau mau lihat portnya ada di service terus. Nah, ini port box dia 8291. Ya, sama aja sih itu portnya. Nah kan, masih terus ya. Nah, sekarang kalau udah selesai, isi username sama password yang dipakai untuk login ke Mikrotik, langsung connect. Beberapa saat, belum ada screenshot. Nah, udah screenshot. Nah, tunggu dah. Nah, udah masuk nih kan. Hal yang pertama tuh sebenarnya mau masuk ke bagian lokal aja. Ini kan udah tak setting nih. Udah tak delete lagi aja. Delete. Yes. Nah, kan awalnya kosong ini, nggak ada apa-apa. Mau masuk ke discover. Nah, di sini mau scan dah IP yang mau cari. Sini kan yang kita cari tadi kan sesuai dengan addressnya itu yang 100 titik sekian. Nah, makainya kalau mau gampang mau scan pakai network aja. Jadi semuanya bisa ke scan dah yang ada di network tersebut. Nah, ini agennya juga nggak usah, karena agen ini fungsinya nanti sih berkelanjutan nih. Kalau misalnya mau yang lebih expert lagi settingannya bisa pakai agen. Nah, ini screenshot. Simpan terus 12. Tinggal mau discover ya, ini nggak usah disetting, blacklistnya juga nggak usah. Tinggal mau tunggu aja scanningnya ini ya, sekian dari IP sekian sampai 106 harusnya 126 harusnya, 118 terakhir tuh dapat 1. Ya, jadi di scan semuanya. Aku lupa cuk,
lah lagi satu. Mati anjir. Nggak akan ketemu lagi satu. Wow. Wow. Aduh, lama sekali ini, no. Ya. Ya, ini lagi satu coba setting SNMP. Ini coba ingat setting SNMP yang fungsinya sebenarnya untuk gini aja sih, biar kayak real time-nya tuh lebih cepat ketimbangmu tidak menggunakan SNMP gitu aja. Real time gininya kayak notification atau misalnya kecepatan internet. Wah, akhirnya ini tak ulang aja dah. Discover gannya default 025 ya. Semuanya aja ya. Blackpink tak screenshot tadi, harusnya dapat 2 ya. Kalau nggak dapat lagi satu, berarti pakai cara manual. Hah? Waduh, ini tidak. Ya, nggak butuh kulitnya. Nah, sekarang kan udah selesai nih, udah scan, udah sukses lah scannya. Udah sukses. 14. Ini udah sukses. Nah, terusmu harus sambungin nih, Mikutik sama kliennya. Caranya tinggal
Mana dia? Mana link? Mana link? Oh ini. Tinggal add link dari sini. Ini screenshot nggak? Habis pakai print screen. Ingat boys, di delete yang bawah nih. Di delete crop. Ya, yang link itu ya. Ingat yang link nih, Cuk, bukan yang add device. Link terus mau tinggal mau kayak tekan, habis itu mau drag ke gininya. Nah, di sini udah ada pilihanmu, device-nya dari mana ke mana. Ini pilih yang SNMP kan yang udah aku bilang setting tadi itu loh. Sebenarnya bisa dua pilihan, simple atau SNMP. Kalau router OS ini ke MikroTik baru bisa. Jadi karena kita udah setting SNMP tadi, pilih SNMP aja. Interface-nya. Nah, ini pilihnya device-nya yang gini ya, yang mempunyai deduknya itu. Ini kan yang punya deduk kan 101. Terus di sini pilih interface-nya, interface apa kan LAN 2 tadi. Kalau mau isi speed juga boleh. Speed koneksi misalnya bukan limitasi kelas, kayak cuman ngasih tahu aja bahwa dari IP ke situ ke IP segitu ya, speednya berapa gitu loh. Kalau udah merah berarti ya udah melebihi dari speed tersebut gitu. Nah, di sini aku lupa 2 MB itu sama dengan 2 apa? Salah kan? Setting 2048. Soalnya 2 MB tuh mau kasih. Terus di sini pilih yang Ethernet. Sesuaikan sih sebenarnya dengan penghubungnya seperti apa, tapi kan di sini kita nggak tahu apa namanya LAN-nya itu tipenya apa. Hanya pakai Ethernet aja. Kalau Ethernet nih sih cuman bisa sampai berapa MB aja ya. Ya pokoknya ya gitulah. Kecil pokoknya Ethernet nih. Kalau mau apply, lalu oke, nggak ada. Di sini udah kelihatan juga kecepatannya. Tanya sih. Aku lupa speednya ini makanya berapa ya? Segituin aja. Oh iya, lupa screenshot. Ya pokoknya anggaplah di 2 MB ya. Anggap aja. Nanti nggak usah diisiin berapa MB, cuman kasih tahu itu untuk gain and speed gitu aja. Untuk melihatkan speed dari MikroTik. Airnya itu berapa jalan. Hah? Kenapa? Cuman untuk gimana? Cuman untuk panjangan aja loh. Cuman mau lihat, oh ini dari MikroTik ke klien A speednya ternyata 2 MB. Cuman kalau merah berarti dia bisa dapat lebih gitu aja. Sebenarnya itu lebih bagus kalau kombinasiin sama Q gitu-gitu.
cuman kita kan nggak ada nyeting queue lagi, ya udahlah. Udah itu settingan link, udah oke. Tanya lagi demin gini. Nah terus selanjutnya tuh mau setting di bagian sebenarnya appearance nih, bisa mau setting di labelnya, tinggal mau print. Di bagian image juga mau bisa ganti image-nya, bukan ini bisa ya. Kita screenshot aja bagian ini, bisa setting ini, setting kayak kasih nama, performance-nya, service-nya itu down apa enggak kayak gitu. Jadi kita down ini warnanya merah kayak gitu loh, kayak kalau mau tahu bahasa apa Visual Basic kan modelnya kayak gini, dia nerapin gininya kelasnya gitu. Jadi ini pakai Visual Basic sebenarnya, makanya ada kelas device name, dapatnya di device name dia. Itu sih. Nah ini fungsinya untuk mau nyeting aja. Perlu itu dikasih tahu apa gimana, Cok? Kan aku kan sebelum ini kan nyetingnya gini lagi, apa namanya, klik gini lagi. Ya udahnya. Ambil gini aja, Cok. Apa namanya? Yang kecilin gitu loh di cropnya, yang per aja. Nah ini udah, terus yang mau setting lagi itu ada di bagian setting ini. Nah, ini general, ya udahlah, nggak usah di setting generalnya ya. Sebenarnya yang perlu tahu sih di sini aja sih, yang polling ini fungsinya nih sebenarnya kayak dia nentuin tuh loh, bahwa nih kalau ada masalah tuh berapa detik dia harus nentuin gitu loh. Misalnya di klien apa namanya, di Windows 7 PC ini dia RTO nih. Wah, di Windows 7 PC ini dia RTO. Wah, ini bisa atur, misalnya kalau dia udah RTO selama 10 menit baru dia angkat mati loh. Nah di sini settingannya harus benar-benar pas sekali, harus benar-benar teliti, biar apa namanya, biar nanti mau nggak misalnya kalau misalnya cuma 1 detik aja di RTO langsung mau kasih peringatan, nanti kan mau sendiri yang paling tuh loh. Di sini peringatannya apa, mati tapi kok masih hidup aja gitu. Jadi saranku sih di default aja. Nanti kalau by default ini harusnya sekitar 2 menit, sekitar 1 menit, 2 menit, 3 menitan lah dia defaultnya. Jadi kita nggak usah setting ini, karena kalau kita setting takutnya ntar gitulah, takutnya ntar kecepetan, dan kalau kelamaan juga kan nggak bagus. Jadi setting default. Di sini ada notifikasi juga, seharusnya aku setting bagian notifikasi dulu. Oke. Terus ke bagian notifikasi aja langsung. Bisa tanda plus ini, tanda tambah. Kan aku udah buat di Telegram. Tambah, nah di Telegram ini screenshot. Ini untuk buat notifikasi ke Telegram yang kayak aku lakuin tadi itu bagian gini ya. Ini udah berurutan ya, urutan.
Terus mu bisa, oh ya, satu lagi tipenya tuh kenapa execute on server. Di sini kan banyak tipe nih, bit, email, execute lokal, flash, group, banyak lah pokoknya. Tapi di sini kenapa aku pilihnya execute on server? Karena untuk menjalankan apa namanya API dari Telegram ini kan dia butuh kayak modelnya apa ya, akses ke mikrotiknya atau ke mikrotiknya tuh. Nah, execute on server ini dia fungsinya itu. Jadi kayak memberitahu peringatan alert tuh ke server. Nah, nanti dari server itu baru dikirim ke Telegram. Jadi nggak langsung ke Telegram dia ini. Jadi ke server dulu, dari server udah salah dianggap, langsung udah dikirim ke API-nya Telegram. Itu sih kalau misalnya generalnya kenapa milih execute on server. Nah, di sini ada schedule juga. Kita bisa ngasih notifikasinya ini, ngasih notif ke kita tuh mau kapan aja, atau nggak usah ngasih notif di waktu kapan aja, itu bisa. Kalau misalnya mu andaikan di jam 00 terus di hari Minggu mu nggak isi, ya udah matiin aja dengan tekan nih. Nah, ini contohnya tamatin semua hari Minggu ya. Bentar, biar gampang. Satu blok. Nah, ini contohnya hari Minggu. Anggaplah kita nggak mau ada gangguan tuh notifikasi. Udah kita matiin, itu boleh kayak gini. Ini tak screenshot juga. Terus di advance, nah di advance nih, ini fungsinya sebenarnya untuk konfigurasinya tuh untuk ngasih tahu, misalnya contoh ini ada delay ini adalah misalnya konfigurasimu tuh mati, tapi mau kasih tahu itu setelah 10 detik dia mati baru mau kirimin notif. Nah, itu bisa di delay ini mau taruh di 10 detik. Nah, untuk repeat interval ini mu bisa setiap berapa detik atau berapa menit kasih info. Misalnya kalau aku kasih di sini setiap contohnya itu 30 detik ya, makanya 30 detik. Jadi setiap 30 detik sekali dia akan ngasih info bahwa ini nih masih down gitu. Nah, di sini ada repeat count, jadi setiap 30 detik tapi sebanyak berapa kali dia di gini melakukan notif itu. Kalau di sini aku kasih 2 kali, jadi setiap 2 kali pas 30 detik dia kan muter tuh selama 2 kali. Nah, sampai situ aja dia ngasihnya. Setelah yang ketiga itu dia nggak akan ngasih notif lagi. Untuk di sini juga on statusnya tuh mau ngasih notifnya gimana. Misalnya kayak dari down ke up mau kasih notifnya juga, atau dari misalnya up stable ke down juga mau bisa. Ini bisa dipilih sih. Cuman ya udah biarin defaultnya aja. Kita setting coba repeat interval itu 30 detik sampai repeat count-nya 2 aja. Ya 20-nya hilang. Sudah. Nah, ini kan udah nih, tinggal mau beli kayak biasa. Oke, ya udah. Kalau mau ngecek misalnya nih testing, tinggal mau tes aja sih di sini. Tes, ada ya tes, tapi belum gininya. Kayak dia tuh dari mana tuh. Oh ya, satu lagi. Ini sebenarnya mana ya? Nah, ini bisa di problem description. Ya sih. Terus ke lokal lagi yang aku bilang tadi, mau bisa setting di sini.
terus mau setting ininya apa namanya pollingnya kan sekalian sama isi notificationnya ya. Ntar dulu kan si pop up terus mau save 23. Oke. Lalu apa yang kita lakukan lagi? Apa setting udah. Apa lagi ya? Ntar lu aku mikir lucu apa lagi yang aku setting ya. Oh iya, satu lagi di service. Aku lupa. Kan setting di bagian service ini ngasih misalnya contoh nih, misalnya pingnya yang nggak bisa nih, kamu bisa ngasih notifikasi. Nanti ketika parameter ping itu misalnya RTO atau ada masalah apa, nanti dia ngasih notifikasi dah. Sama kayak tadi, cuman ini bedanya tergantung di settingnya. Jadi ketika kalau mau nggak isi pingnya ini nggak isi pop up ya, nanti kalau share pingnya dia timeout ya nggak akan ke pop up dia gitu. Jadi di sini saranku sih diisi aja. Ini juga nggak usah disetting, paling settingnya yang ini di bagian service ya, bagian service, terus pilih service apa yang mau dikasih notifikasi. Nah ini cocok kalau misalnya mau punya web service kan, service yang 80 tuh mau kasih notifikasi kalau web service-nya mati, bisa kayak gitu. Ini tak screenshot 24 sama ya di bagian setting nih, cuman di bagian diklik bagian service-nya aja. Kan nggak aku gitu. Telegram apply. Oke. Di sini. Dah. Nah, sebenarnya sih habis itu aja sih settingan yang aku benar-benar paham. Yang lainnya masih kurang begitu paham. Satu lagi sebenarnya ini cukup ini sih apa namanya, kalau pelajaran dangdut sebenarnya ini juga masuk. Cuman kayak misalnya ping, trace route. Ini mau bisa trace route ke route apa IP, mau tahu dia kemana aja jalurnya. Tapi mau isi nggak nih bagian tools ini? Mau bisa buka telnet, buka SSA. Kayak itu aja dah ya. Soalnya tools ini yang powerful banget di bagian tools sama di appearance tuh sih. Di bagian tools tuh mau bisa buka modelnya kayak remote desktop dari klien, mau bisa buka lewat sini. Nah di bagian appearance nih yang aku bilang powerful juga. Jadi mau bisa buat function sendiri. Nah, fungsinya ini yang aku bilang tadi, misalnya mau buka webcam di gini, webcam di klien A, mau bisa lewatnya itu kalau nggak salah dari appearance ini apa dari gini ya, dari tools. Pokoknya antara dua itulah. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat sih harusnya dari tools dia. Jadi mau bisa buka itu, pokoknya mau bisa ngecek semua gini lah klien yang connect nih. Makanya apa namanya, kalau mau gini apa privasi untuk wireless itu emang sulit sekali serba ketahuan. Nah sekarang kita testing bot. Kamu bisa lihat di Telegram.
statusnya down sebelumnya. Sekarang coba kita matiin di sini. Aku matiin ya di bagian terus gininya kliennya, di bagian testing. (25) ini udah mati, ping udah nggak mau juga. Nah seperti yang aku bilang tadi, dia nih nggak akan langsung merah, kita harus nunggu selama beberapa menit buat dia merah. Gua aja dah. Ada pertanyaan nggak lagi Cuk sebelum ini berakhir? Itu aja sih yang perlu dijelasin, paling yang kenapa kita maki itu aja, nggak usah semuanya sih. Pokoknya nggak ngerti aku Cuk sistem ini. Aku jawab dapat 80. Bagi aja siapa yang satu silver 1 sampai silver sekian. Nah ini udah nih. Coba lihat Telegrammu. Nah ini udah kelihatan nih warnanya oranye ya. Oranye lagi merah, defaultnya merah. Aku screenshot lagi ya. Kalau misalnya dia mati, dia mati kan, dia mati. Terus di bagian Telegram ada pemberitahuan. Nah itu kan lihat 2 kali dia ngasih pemberitahuan setiap 30 detik. Nah saat ini juga sih masalahnya time out. Udah sih dah. Kalau mau tambah juga bisa di sana. (27) ya 27 ya nanti. Oh ya kan udah tuh. Sekarang coba kita upin ya, kan tadi down. Sekarang kalau di up, waktu kalau up nggak langsung up dia di duduknya, tapi lebih betah sih. Nah langsung ada notif
juga bahwa apa yang gini, apa yang tadi kita setting tuh udah statusnya up. Cuman kalau matiin biar misalnya statusnya up, misalnya mau wah statusnya up, nggak usah di gini nih, nggak usah dikasih pemberitahuan yang aku bilang tadi itu loh, di bagian dia notifikasi, bagian setting kalau nggak salah, ntar coba aku lihat dulu. Bagian ini notifikasi Telegram di bagian advance. Nah di sini mau dari down ke up ini mau matiin aja kalau mau nggak isi, mau uncheck ya nggak ada. Dan ini tak screenshot lagi satu yang untuk status up-nya. Jadi kalau udah perbaiki kita juga ada ini. Nah sih itu aja sih kalau dedutnya, nggak ada begini ya kalau dari aku. Udah gitu aja nih. Tadi kenapa di sini ada 2? Ini kan ada 4 kali nih dia, karena ini juga dari mana ya, kalau nggak salah sih harusnya dari sini juga. Nah yang tadi aku bilang, kalau mau lihat nih kan jeleknya kalau setiap 30 detik dia ngasih kayak nyepam gitu. Setiap 30 detik dia ngasih gini, lebih baik mu setiap 10 menit kasihnya. Setiap 10 menit dia ngasih notif berulang-ulang kalau misalnya masih kendala. Itu aja sih. Gimana lagi, mau ada pertanyaan apa cuy? Gimana, ada lagi yang perlu? Gimana ya kayak gitu.